Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang bab 13 yaitu persaingan monopolistik dan bab 14 yaitu oligopoli. Dan saya sendiri Fitri Rahmalia sebagai juru bicara, Yulaika Nufebris sebagai sekretaris, dan Zakiul Fikra sebagai ketua. Materi pertama akan dijelaskan oleh Zakiul Fikra. Kepada Zakiul dipersilahkan. Baiklah, sekarang kita masuk kepada persaingan monopolistik. Sebelum kita masuk pada ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik, kita harus tahu arti dari pasar persaingan monopolistik terlebih dahulu. Pasar monopolistik dapat disebut sebagai pasar persaingan monopolistik, yang merupakan salah satu bentuk pada pasar persaingan tidak sempurna. Maksudnya, yaitu pasar yang tidak terorganisir secara baik. Dalam pasar monopolistik, harga tidak menjadi faktor utama dalam penentu angka penjualan. Namun, bagaimana persepsi konsumen terhadap produk yang dijual. Dalam hal ini, perusahaan yang ada di pasar monopolistik harus selalu aktif dalam melakukan promosi terhadap produk sekaligus yang dijual untuk menjaga citra perusahaannya. Baiklah, masuk pada ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang eksisten, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Pertama, terdapat banyak penjual. Terdapat cukup banyak penjual dalam pasar persaingan monopolistik. Namun demikian, ia tidaklah sebanyak seperti di dalam pasar persaingan sempurna. Apabila di dalam pasar sudah terdapat beberapa puluh perusahaan, maka pasar persaingan monopolistik sudah mungkin wujud. Kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Di samping perbedaan secara fisik, barang tersebut terdapat pula perbedaan-perbedaan dalam pengemasannya. Perbedaan dalam bentuk jasa perusahaan setelah penjualan, dan perbedaan dalam cara membayar barang yang dibeli. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Kekuasaan mempengaruhi harga oleh perusahaan monopolistik bersumber dari sifat barang yang dihasilkannya, yaitu yang bersifat berbeda corak. Perbedaan ini menyebabkan para pembeli bersifat memilih, yaitu lebih menyukai barang dari suatu perusahaan tertentu dan kurang menyukai barang yang dihasilkan perusahaan lainnya. Yang keempat, kemasukan ke dalam industri relatif mudah. Yang pertama ialah karena modal yang diperlukan adalah relatif besar kalau dibandingkan dengan mendirikan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua ialah karena perusahaan itu harus menghasilkan barang yang berbeda coraknya dengan yang sudah tersedia di pasar dan mempromosikan barang tersebut untuk memperoleh langganan. Yang kedua, masuk kepada keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik. Keseimbangan dalam pasar monopolistik ada dua, yaitu keseimbangan jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama, keseimbangan jangka pendek. Oleh karena kurva permintaan adalah menurun sedikit demi sedikit, dan sebagai akibatnya kurva MR tidak berimpit dengan kurva permintaan. Keseimbangan yang tercapai suatu perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik adalah sama di dalam monopoli. Bedanya, di dalam monopoli yang dihadapi adalah permintaan dari seluruh pasar. Sedangkan dalam persaingan monopolistik, permintaan yang dihadapi perusahaan adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Yang kedua, keseimbangan jangka panjang. Maka keuntungan yang melebihi normal akan menyebabkan pertambahan dalam jumlah perusahaan di pasar. Sebagai akibatnya, setiap perusahaan akan menghadapi permintaan yang semakin sedikit pada berbagai tingkat harga. Baiklah, kita masuk kepada yang ketiga, yaitu kebaikan dan keburukan persaingan monopolistik. Kebaikan pasar persaingan monopolistik ada dua, yaitu menghasilkan barang yang berbeda corak dan distribusi pendapatan dalam masyarakat yang lebih merata. Yang kedua, keburukan pasar persaingan monopolistik, yaitu
Pertama, operasinya tidak efisien. Pasar persaingan sempurna karena harga lebih tinggi dan kuantitas produksi lebih rendah. Dan pada keseimbangan tidak tercapai efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Kedua, perusahaan tidak mempunyai galakan untuk melakukan inovasi. Modal yang lebih terbatas, pasar yang terbatas, dan kecenderungan untuk memperoleh keuntungan normal dalam jangka panjang menghalang firma untuk menciptakan inovasi. Dan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya yang D yaitu promosi penjualan melalui iklan. Perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan pengiklanan untuk mencapai salah satu atau gabungan dari 3 tujuan, yaitu yang pertama untuk memberikan informasi mengenai produk. Yang kedua untuk menentukan kualitas suatu produk secara persuasif. Yang ketiga untuk memelihara hubungan baik dengan para konsumen. Selanjutnya yaitu bab 14 tentang oligopoli. Yang A, pengertian pasar oligopoli. Oligopoli merupakan pasar yang terdiri hanya dari beberapa perusahaan uang mempunyai ukuran dan modal yang relatif besar. Ada kalanya pasar oligopoli terdiri dari 2 perusahaan saja, dan pasar seperti itu dinamakan duopoli. Yang B, ciri-ciri pasar oligopoli. Pasar oligopoli hanya terdiri dari sekelompok kecil perusahaan. Biasanya, struktur dari industri oligopoli adalah terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai sebagian besar pasar oligopoli. Jika perusahaan yang menguasai pasar mengambil keputusan atau tindakan akan sangat mempengaruhi perusahaan lainnya. Sifat saling mempengaruhi ini merupakan sifat khusus yang tidak ada pasar lainnya. Ciri-ciri khas oligopoli yang pertama yaitu menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Perusahaan dalam oligopoli menghasilkan barang standar, contohnya adalah industri yang menghasilkan bahan mentah seperti bensin, baja, aluminium, dan industri bahan baku seperti semen dan bahan bangunan. Sedangkan barang berbeda corak pada umumnya adalah barang yang dihasilkan menjadi barang akhir seperti industri mobil, rokok, sabun mandi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kekuasaan menentukan harga. Ada kalanya sangat lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Tanpa adanya kerjasama, kekuasaan menentukan harga menjadi lebih terbatas. Tetapi kalau perusahaan dalam oligopoli bekerja sama dalam menentukan harga, maka harga dapat distabilkan pada tingkat yang mereka kehendaki. Yang ketiga yaitu promosi secara iklan. Iklan secara terus-menerus sangat diperlukan oleh perusahaan oligopoli yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Tujuannya yaitu agar menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulaika Novebris. Kepada Yulaika dipersilahkan. Nah, selanjutnya yaitu penentuan harga dan produksi tanpa persepakatan. Di dalam melihat pemaksimuman keuntungan di dalam suatu perusahaan oligopoli, akan diperhatikan bagaimana tujuan itu akan dicapai apabila perusahaan-perusahaan tidak berkesepakatan. Maksudnya, dalam setiap tindakan yang dilakukan perusahaan akan menimbulkan implikasi yang nyata kepada perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, yang pertama yaitu ciri perkaitan antara perusahaan-perusahaan. Di dalam pasar oligopoli, penurunan harga dari suatu perusahaan berkecenderungan akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain juga akan melakukan penurunan harga agar mereka tidak kehilangan pelanggan. Nah, jika suatu perusahaan menaikkan harga, maka ia akan kehilangan pelanggan, dan jika perusahaan lain tidak menaikkan harga, sehingga perusahaan lain tersebut akan mendapatkan banyak pelanggan. Yang pertama yaitu kurva permintaan terpatah atau Kinkert Demand Curve. Nah, yang pertama yaitu keseimbangan asal. Nah, kurva ini menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan yang merubah harga, sedangkan perusahaan lainnya tidak merubah harga. Nah, kurva ini juga menggambarkan permintaan yang dihadapi perusahaan yang merubah harga dan perusahaan lainnya mengikuti merubah harga.
Contohnya terdapat di gambar yang telah ditampilkan ini. Nah, misalnya harga keseimbangan pasar adalah PO dan jumlah yang diminta adalah QO. Selanjutnya yaitu efek penurunan harga. Jika suatu perusahaan menurunkan harga KPI dan perusahaan lain tidak ikut menurunkan harga, jumlah barang yang diminta konsumen dapat meningkat KCI. Nah, selanjutnya yaitu C. Efek peningkatan harga. Jika suatu perusahaan menaikkan harga ke P3, maka perusahaan lain tidak ikut menaikkan harga. Jumlah barang yang diminta konsumen hanya dapat meningkat. Akan tetapi sekiranya perusahaan lain ikut menaikkan harga, maka jumlah barang yang diminta konsumen dapat bertambah. Selanjutnya yaitu D, kurva permintaan terpatah. Nah, yang pertama yaitu pemaksimuman keuntungan perusahaan. Nah, ini adalah contoh gambar keseimbangan perusahaan dalam oligopoli. Nah, pada gambar di atas, permintaan ditunjukkan oleh kurva D. Pada tingkat harga P, tingkat harga tersebut biasanya diikuti oleh perusahaan lain dalam oligopolis. Perusahaan akan memperoleh laba maksimum pada daerah PABC. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk hambatan kemasukan oligopoli. Terdapat jumlah perusahaan yang terbatas di dalam pasar, merupakan suatu bukti nyata bahwa perusahaan-perusahaan baru sangat sukar untuk masuk ke pasar oligopoli. Nah, faktor-faktor penting yang menyebabkan kesukaran memasuki pasar oligopoli yang pertama yaitu skala ekonomi. Apabila suatu perusahaan oligopoli dapat menikmati skala ekonomi sehingga tingkat produksi yang sangat besar. Ini berarti semakin banyak produksinya, semakin rendah biaya produksi per unit. Nah, yang kedua yaitu biaya produksi yang berbeda. Biasanya, pada setiap tingkat produksi, biaya produksi per unit yang harus dikeluarkan perusahaan yang baru adalah lebih tinggi dari yang dikeluarkan perusahaan lama. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu keistimewaan hasil produksi. Keistimewaan yang dimiliki oleh barang yang diproduksikan oleh perusahaan lama merupakan sumber lain yang dapat menghambat kemasukan perusahaan baru. Nah, seperti contohnya yang pertama yaitu barang tersebut sudah sangat terkenal atau produk recognition. Nah, yang kedua yaitu barang tersebut sangat rumit atau produk complexity. Nah, selanjutnya yaitu penilaian ke atas pasar oligopoli. Di dalam menilai kebaikan pasar oligopoli, ada 3 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya akan tercapai apabila biaya marginal sama dengan hasil penjualan marginal sama dengan harga. Keadaan ini hanya akan tercapai apabila tingkat harga adalah sama dengan biaya rata-rata yang paling rendah. Pada umumnya, keadaan ini tidak dicapai oleh perusahaan dalam oligopoli. Maka dipandang dari syarat efisiensi ini, perusahaan dalam oligopoli tidaklah menggunakan sumber daya secara efisien. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan teknologi dan informasi. Terdapat cukup alasan bahwa pasar oligopoli merupakan suatu pasar yang paling memberikan dorongan untuk mengembangkan teknologi dan melakukan inovasi. 2 alasan penting yang dapat digunakan yaitu yang pertama, adanya untung yang lebih normal. Dan yang kedua, menekankan kepada persaingan harga akan menimbulkan efek yang kurang menguntungkan kedudukan perusahaan di dalam industri. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu keuntungan perusahaan. Walaupun dalam pasar oligopoli terdapat persaingan, keadaan persaingan tersebut tidaklah seluas pasar persaingan sempurna dan pasar monopolistis. Persaingan terutama datang dari perusahaan yang sudah ada di dalam industri. Adanya kemungkinan persepakatan persaingan masih bisa dikurangi.
Nah, persaingan yang dibatasi ini mungkin memungkinkan perusahaan mendapat keuntungan lebih normal. Bagi konsumen, mengurangi persaingan dan memperoleh untung yang lebih normal menyebabkan kerugian, yaitu harga barang dapat menjadi lebih tinggi dan jumlah barang yang dinikmati kurang dari yang diperoleh dari pasar persaingan sempurna. Sehingga mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan dan peraturan untuk menjamin agar perusahaan dalam pasar oligopoli lebih banyak persaingan sehatnya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran, kami persilahkan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran, kami persilahkan.